Ini duduk kau ya. Beribadah. Tuhan berkatilah kami supaya kami semua bisa mendengarkan ibadah itu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Itu amat. Langsung menetapkan langkah-langkah orang. Sambil tepuk tangan juga boleh ya, Ayah. Menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, Tuhan menopang tangannya. Aku takkan hari esok. Aku takkan hari esok, namun aku bertaruhkan surga karena surya akan menyala. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal aku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang Ya, 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 9, 1 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. Sudah siap semuanya? Yang anak-anak juga sudah? Sudah semua? Siap ya? Aku bacakan ya. Paulus menerima penglihatan dan pernyataan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahui. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku.
Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah, maka aku kuat. Malam ini kita akan ada sedikit renungan pendek. Anak-anak juga bisa, semoga nanti bahasanya bisa dimengerti semua ya. Jadi ayat ini menceritakan tentang perjalanan Rasul Paulus waktu dia sedang dalam kondisi, kalau yang bisa saya bilang, agak terpuruk. Dia ngalamin sesuatu yang dia tahu banyak hal tentang kebenaran. Dia tahu tentang perjalanan pelayanan yang hebat-hebat. Dia sudah mengalami yang namanya perjalanan dari yang dia menyiksa pengikut Kristus sampai akhirnya dia mengalami perubahan dan dia ngikut Kristus benar-benar. Sudah banyak yang dia lalui. Tapi ada satu momen, dan ini manusiawi, ada satu momen yang setiap orang pasti akan ngerasa, aku udah gak kuat. Ada hal-hal yang harus dibuat tapi tidak bisa dibuat. Akhirnya dia cuma bisa bilang, aku udah gak kuat lagi. Aku datang sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, angkat ini semua derita ini, angkat ini semua kesakitan ini, angkat semua hal-hal gak enak ini. Itu yang dialami oleh Paulus di titik itu. Waktu ayat ini kita baca sama-sama, dari awal, dari ayat 1 sampai ayat 6, ayat 1 sampai 6, nanti bisa dibaca ulang lagi sama yang udah dewasa. Kalau dibaca lagi di situ, Paulus sudah menunjukin banget nih, waktu apa saja sih yang dia lihat. Dia sudah melihat ada orang yang tidak mati, justru dipanggil Tuhan ke surga langsung. Dia bisa melihat banyak keajaiban lainnya. Dan bagi sebagian orang, kalau dia sudah mengetahui apa itu artinya kebenaran, bahwa dia sudah bisa mengetahui ayat-ayat firman Tuhan, seringkali ada lupa diri. Sering kita jadi lupa diri, karena kita merasa apa? Kita sudah di atas rata-rata orang. Kita sudah merasa bahwa kita lebih baik dari orang-orang yang tidak tahu firman Tuhan. Sampai seringkali mungkin yang tadi dibilang. Nah, jadi poinnya di sini Paulus di awal menunjukin itu dulu. Sebenarnya kalau kata-kata ada kata-katanya, sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Kalau aku mau nih, bisa terus saja. Aku kasih tahu nih orang-orang soal kebenaran, gak peduli deh mau dibilang seperti apa. Tapi ada satu titik akhirnya dia ngerasa gak kuat dalam pelayanannya, dalam hidup dia. Dia bilang sama Tuhan, kata-kata ini sini yang menarik dulu. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Poinnya di situ dulu. Semua hal yang dapat, tapi ternyata ada satu yang bilang, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Di situ, di setiap anak-anak, di setiap kita orang dewasa, ada ditaruh satu kelemahan, 2 kelemahan, 3 kelemahan, yang sampai kapanpun, sampai kita berdoa, sujud-sujud, minta ampun, sampai kita nangis-nangis sama Tuhan, Tuhan tiba-tiba cuma bilang begini tuh, cuma dijawab begini doang. Kalau kata Paulus gini, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Tapi jawab Tuhan begini, dia bilang, tapi jawab Tuhan padaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Waktu kita ingat semua kelemahan kita, waktu kita ingat semua sakitnya kita, Tuhan cuma mau kita datang ke Tuhan, dekat sama Tuhan, ngandalin Dia. Itu aja. Karena waktu kita ngerasa lemah, waktu kita ingat deritanya kita, waktu kita ingat kesulitannya kita, Tuhan cuma mau kita dekat sama Dia. Jangan cari yang lain. Di situ Tuhan akan ngasih kekuatan yang baru. Bukan kitanya yang kuat, Tuhan ngasih kekuatan yang baru sama kita.
Jadi kalau kayak anak-anak nih, kalian ada beberapa yang sering cuma bilang begini kan, anak-anak suka bilang, aku nggak bisa, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu. Tahu nggak sebenarnya kayak Nabi Paulus ini bilang, waktu kamu bilang nggak bisa, kamu bilangnya ke siapa nih? Kamu bilang ke diri kamu sendiri atau kamu bilang ke Tuhan? Kalau kamu bilang ke Tuhan, Tuhan aku nggak bisa ngerjain ini, Tuhan pasti akan kasih kekuatan supaya kamu bisa. Tapi kalau cuma bilang, Tuhan aku nggak bisa nih, aku nggak bisa, kamu benar-benar jadi nggak bisa. Tapi kalau kamu bilang, aku pasti bisa, Tuhan sama aku pasti bisa, Tuhan bantu aku, Tuhan pasti tolong. Meskipun kelemahan kamu tidak bisa hilang. Misalnya nih, berenam nih, nggak semuanya jago matematika kan? Ya ada yang suka matematika, ada yang tidak kan? Tapi bukan berarti kalau nggak bisa matematika bodoh, bukan kan? Enggak. Tapi justru kamu punya kekuatan lain yang Tuhan nanti akan arahin kamu ke sana. Gitu. Tuhan itu maunya kita sadar kamu punya kelemahan di mana. Nah kalau kamu punya kelemahan di situ, jangan minder. Datang sama Tuhan, Tuhan kelemahanku apa? Tuhan ayo sama-sama dengan aku, kasih kuasamu ke aku. Apa yang bisa aku buat jadi supaya aku bisa punya kekuatan. Ya. Itu yang Tuhan Yesus mau kita sadari sama-sama. Dari kamu kecil udah kita kasih tahu supaya kamu lihat nih, Rasul Paulus hidupnya itu bukan hidup yang mudah. Yang terakhir yang bisa aku sampaikan di sini untuk kita semua, kata-kata Paulus dia bilang gini, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Ini kata-katanya nih ya, kalian ingat, pendek aja nih. Paulus bilang ini, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kalian jangan pernah merasa lemah dan gak bisa apa-apa. Karena Tuhan taruh kelemahan justru supaya Tuhan bisa kuatin kita. Takkan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap, meski susah perjalanan, gelombang dunia berderu, di pimpinnya ku bertahan sampai akhir lalu. Banyaklah ku pahami dalam masa berjalan, tapi Tuhan bagiku ini tangan Tuhan yang berjalan. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan penyertaan-Mu atas masing-masing dari kami Tuhan, dari keluarga kami. Saat ini Tuhan kami bisa berkumpul di sini ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkatilah Tuhan ibadah yang sudah dilakukan ini Tuhan, kiranya dapat menjadi menambahkan sukacita bagi masing-masing kami, juga dapat selalu menyertai langkah-langkah kami di depan, dan kiranya kami dapat memegang firman-Mu ini Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Perbaiki terus Tuhan kelemahan-kelemahan yang ada di kami, masing-masing dari kami, kiranya Tuhan dapat menuntun, Tuhan dapat membimbing serta menguatkan Tuhan dalam kami menghadapi situasi-situasi dari masing-masing diri kami.
Ya Tuhan, di sini juga kami berdoa Tuhan untuk masing-masing dari keluarga kami Tuhan, Agatha Tuhan, berikanlah selalu sukacita Tuhan dan kesehatan, berkati hari-harinya Tuhan, selalu sertai agar selalu dalam keadaan sukacita. Begitu juga dengan Opung Lolita Tuhan dan Opung Misi Lolita, Tuhan yang tahu sakit penyakit ataupun Tuhan yang tahu kondisi masing-masing Tuhan, berkati selalu Tuhan, kuatkanlah dalam melakukan menjalani kehidupan kesehariannya Tuhan. Juga Tuhan, hamba sendiri ada keluarga di Balikpapan Tuhan, berkatilah dalam kesehariannya. Opung Olben juga Tuhan, sertai selalu agar selalu dalam keadaan sehat dan sukacita. Juga Tuhan, anak-anak kami di sini, cucu-cucu dari Opung Lolita, dalam masa pertumbuhannya Tuhan, sertai selalu Tuhan agar tuntunlah jalan anak-anak kami ini agar selalu dalam penyertaan-Mu dan selalu tertuju padamu ya Tuhan. Berkatilah dalam pendidikan mereka Tuhan, berkatilah dalam pertumbuhannya agar itu semua baik untuk apa yang ada di depan mereka nantinya Tuhan. Juga Tuhan, tidak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara ini di tengah-tengah situasi pandemi ini Tuhan. Berkatilah Tuhan negara ini, kuatkanlah orang-orang dan seluruh warga negara ini Tuhan dalam menghadapi kondisi ini, agar kami semua dapat selalu sehat Tuhan, agar kami dapat menghadapi situasi ini dengan baik dan kami juga mampu melewati semua kondisi ini Tuhan. Demikianlah doa yang telah kami panjatkan Tuhan, hanya kami ataskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Salam-salam semua. Udah. Salam-salam. Salaman. Kamu pemain pro. Apaan sih Bang? Ayo pemain. Dimain tangian sitar oleh Ya, itu mau bikin dia lepas Gusti.